Pemirsa, profesi wartawan sebagai ujung tombak pilar keempat demokrasi menanggung resiko tinggi termasuk ancaman keamanan. Meski punya amanah menyuarakan suara publik dan kebenaran, namun dalam setiap profesi ada saja yang berperilaku sebagai oknum. Oknum wartawan menyalahgunakan profesinya, salah satunya untuk melakukan pemerasan. Lemahnya pengawasan terhadap profesi wartawan ditenggarai sebagai salah satu penyebab masih munculnya oknum-oknum tersebut. Berikut laporan khusus Tim Delik RCTI. Sebagai mata dan telinga masyarakat, jurnalis memegang peran sentral dalam mengawal jalannya proses demokrasi. Tak heran jika segala produk pemberitaan jurnalis senantiasa menuai reaksi pihak-pihak yang berkepentingan. Namun di tengah para pekerja media yang memegang teguh idealisme sebagai jurnalis, ada saja segelintir oknum media yang memanfaatkan profesinya untuk mencari keuntungan pribadi. Di Purwakarta, Jawa Barat, sejumlah oknum wartawan justru mencoreng nama baik profesi wartawan. Ketahui mereka memeras para kepala desa sebesar 12 juta rupiah dengan mengancam melalui pemberitaan. Profesi jurnalis rupanya tak lepas dari praktik tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum pekerja media. Di Purwakarta, Jawa Barat ada 4 oknum wartawan yang melakukan pemerasan. Untuk mengetahui motif pelaku, kami akan mewawancarai Kasat Reskrim Polres Purwakarta. Berikut liputan Tim Delik RCTI. Kasat Reskrim Polres Purwakarta yang kami temui menceritakan bagaimana awalnya kasus pemerasan oleh oknum wartawan bermula. Awalnya kita mendapatkan laporan dari salah satu kepala desa yang melaporkan ke Polsek, lalu kita tindak lanjuti. Dugaan sementara adanya pemerasan dari oknum wartawan yang mengancam akan memviralkan salah satu kegiatan desa yang dilaksanakan oleh desa tersebut. Pihak kepolisian pun langsung bergerak memburu para pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti. Mereka kenapa memberikan uang dikarenakan adanya intervensi atau ada tekanan untuk dipublikasikan kejelekan-kejelekan dari desa tersebut. Jadi sehingga mereka ambil keputusan untuk menyerahkan uang untuk penyelesaian tersebut. Setelah dilakukan pengembangan oleh pihak Polres Purwakarta, diketahui para pelaku telah sering melakukan pemerasan terhadap para kepala desa. Sementara kita dalami, kasus ini memang pertama kali kita temukan di Purwakarta, dan ini juga kita temukan cukup unik dikarenakan pengakuan pelaku dia hanya melaksanakan satu kali. Sedangkan ketika kita kembangkan, banyak korban-korban lain yang datang untuk melaporkan kejadian yang sama di beberapa desa dengan pelaku yang sama. Kami berhasil mewawancarai pelaku pemerasan. Awalnya para pelaku berpura-pura meminta konfirmasi kepada pihak kepala desa. Setelah itu mereka akan mengancam dengan menakut-nakuti kepala desa akan memviralkan isi berita terkait. Jadi intinya pertama, kalau seumpama kades ini nggak ngasih uang intinya, ya nggak saya viralkan posisinya, saya konfirmasi lagi, yang lebih mendetail lagi. Biasanya yang abang ingat, Bang? Kalau saya kadang berdua, kadang bertiga gitu. Nggak gede kok Bang, kadang 300 buat bensin, ya diterima, namanya udah kenal kadesnya, kan gitu. Para oknum wartawan ini diketahui memeras kepala desa hingga puluhan juta rupiah. Praktik semacam ini dinilai lazim di sejumlah daerah. Kami akan berbincang dengan kepala desa untuk mengetahui kronologisnya. Berikut liputan Delik RCTI. Tim Delik juga mendatangi kepala desa yang menjadi korban pemerasan para oknum wartawan gadungan ini. Salah satunya Kepala Desa Pesanggerahan Muhammad Adam Febriansyah yang mengaku dipaksa membayar uang sebesar 12 juta rupiah. Padahal menurutnya tidak ada persoalan signifikan di desanya, namun pelaku terus mengancam akan membuat berita negatif tentang desanya. Teleponlah Agung itu, ya telepon dulu. Kayak kita walau alam, telepon benar atau enggak. Di apa? Ada Pak Edi juga keluar, ini kan? Ke mereka itu kayak yang gimana Bang, kayak nggak enak nih. Ini kan kepala desanya saudara saya kenal udah lama gitu kan di luar.
dekat-dekat makin kencang, kencang suara itu kita nggak enak nih bang, ini kepala desanya juga kayak yang nelepon di luar tapi kayak yang pengen ketahuan sama kita gitu suaranya gitu. Gimana bang, kita nggak enak nih. Sampai mereka masuk lagi tuh, Pak Kades tetap pimpinan redaksi ini nggak bisa, tetap harus kita 12 juta. Tingginya pengaruh media membuat para pelaku yang merupakan oknum wartawan gadungan ini memanfaatkan situasi guna memeras para kepala desa. Iya, mereka sadar dengan kekuatan yang ada di balik tadi, follower, konsumen informasi yang secara teratur mengikuti informasi yang dia produksi. Kemudian tadi ketika dibuka oleh yang namanya wartawan gadungan dan sebagainya, itu menjadi menarik dan itu menjadi marketable. Itu memperoleh kekuatan bahkan untuk menekan narasumbernya, menekan orang yang akan diberitakan. Kerja wartawan yang riskan dan rentan terhadap kekerasan membuat profesi ini dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Sayangnya dalam praktiknya aturan yang ada belum sepenuhnya melindungi para wartawan dalam bertugas.